Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Ini keracunan ini kami sudah merubah, jadi ini keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi saya treatmentnya adalah ini nyawa seseorang, ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang, keamanan seorang anak yang anak dari satu keluarga, yang adalah anak dari satu keluarga, anggota keluarga dari sebuah keluarga, yang harus kita jamin keamanan, kesehatan, dan nyawanya. Ini zero toleran sama keracunan ini. Ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangannya. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif cepat. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya ini nggak terjadi lagi. Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis kembali menjadi sorotan. Kali ini, Badan Gizi Nasional membuka kemungkinan membawa kasus tersebut ke ranah pidana jika ditemukan unsur kesengajaan atau bahkan sabotase. Apa sebenarnya yang ditemukan dalam evaluasi pemerintah? Dan mengapa BGN kini menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan? Berikut laporannya. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan pemerintah tidak akan menutup-nutupi apabila investigasi menemukan adanya unsur kesengajaan di balik kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Sudaryono, apabila ditemukan indikasi sabotase maupun tindakan yang disengaja, seluruh temuan akan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia menegaskan, keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama sehingga tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan penerima manfaat program. Setiap laporan keracunan, kata Sudaryono, langsung ditangani melalui penghentian sementara operasional dapur penyedia makanan atau SPEPG. Selanjutnya, sampel makanan diperiksa di Laboratorium Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Daerah untuk memastikan penyebab pasti kejadian. Investigasi juga dilakukan terhadap seluruh proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan sebelum diputuskan langkah lanjutan terhadap pengelola dapur. Dari hasil evaluasi sementara, BGN menemukan bahwa sebagian besar kasus keracunan bukan disebabkan oleh bahan makanan semata, melainkan karena pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP. Sudaryono mengungkapkan, di salah satu dapur MBGE di Papua ditemukan praktik memasak makanan sejak pagi hari untuk disajikan keesokan harinya. Temuan serupa juga terjadi di Semarang, di mana makanan mulai dimasak pada malam hari sebelum didistribusikan ke sekolah pada hari berikutnya. Menurut BGN, praktik tersebut melanggar ketentuan waktu pengolahan makanan dan dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri serta penurunan kualitas pangan. Karena itu, kepatuhan terhadap SOP kini menjadi fokus utama evaluasi pemerintah. Meski demikian, Sudaryono juga mengingatkan bahwa tidak semua kasus keracunan berasal dari kesalahan dapur penyedia makanan. Ia mencontohkan adanya kasus ketika makanan MBGE dibawa pulang oleh siswa dan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian bersama anggota keluarga. Dalam kejadian tersebut, bukan hanya siswa penerima manfaat yang mengalami gejala keracunan, tetapi juga anggota keluarganya. BGN menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, sehingga edukasi kepada siswa akan diperkuat agar makanan dikonsumsi sesuai ketentuan di sekolah dan tidak disimpan terlalu lama. Di sisi lain, Sudaryono juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap investigasi. Artinya, penyebab keracunan harus dipastikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan laboratorium sebelum menyimpulkan adanya kelalaian maupun unsur kesengajaan. Kasus terbaru di Semarang. Pernyataan ini disampaikan setelah kembali muncul kasus dugaan keracunan MBG di Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan MBG yang dibagikan pada 31 Juli 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 690
3 siswa, dan 14 guru. Para korban mengalami gejala seperti pusing, mual, hingga muntah. Sebagian menjalani perawatan di rumah sakit, sementara lainnya mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing. Kasus ini kini masih dalam proses investigasi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyasar jutaan peserta didik di seluruh Indonesia. Karena itu, setiap insiden keracunan menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan anak, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. BGN menegaskan targetnya adalah mencapai nol kasus keracunan melalui pengawasan yang lebih ketat, kepatuhan terhadap SOP, pemeriksaan laboratorium, serta tindakan hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan pangan harus dijaga di setiap tahapan, mulai dari proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga cara makanan dikonsumsi. Bagi sekolah dan penyedia makanan, disiplin menjalankan SOP menjadi langkah utama untuk mencegah risiko kontaminasi. Sementara bagi siswa, makanan sebaiknya dikonsumsi sesuai waktu yang ditentukan dan tidak dibawa pulang atau disimpan terlalu lama, agar kualitas serta keamanannya tetap terjaga. Masyarakat juga diimbau segera melapor kepada pihak sekolah atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, atau diare setelah mengonsumsi makanan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan investigasi berjalan optimal. Sampai kita kasih batas waktu sampai dengan, memang ada beberapa dapur yang sudah beroperasi tapi belum ada SLAS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus mengurus SLAS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLAS ini bukan kok SLAS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLAS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar. Jadi ini kalau nanti kita kasih kesempatan ya, sampai dengan tanggal 10 ini sudah berjalan beberapa hari, sampai dengan tanggal 10 deadline, begitu SLAS-nya tidak terpenuhi. Ini SLAS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan, ini syarat mutlak. Ini antara 0 sama 1. Jadi kalau misalnya SLAS-nya nggak memenuhi persyaratan, itu 0 dikali 0, semua dikali 0 jadi 0 gitu ya. Itu kemudian SLAS. Terkait sanksi, tentu saja gini, setiap kejadian itu satu, dapurnya disuspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh dinas kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Kita akan cari tahu gitu. Kemudian SPPG-nya kami copot dan kemudian kita investigasi sebetulnya keracunannya karena apa. Ini keracunan ini kami sudah merubah, jadi ini keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi saya treatmentnya adalah ini nyawa seseorang, ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang, keamanan seorang anak yang anak dari satu keluarga, yang adalah anak dari satu keluarga, anggota keluarga dari sebuah keluarga, yang harus kita jamin keamanan, kesehatan, dan nyawanya. Ini zero tolerance sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin 0, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, enggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian 0 case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua kita lihat dari log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan. Kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang juga sama. Dia mulai masak jam 9. Ini sekarang tinggal bagaimana. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua.
Bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela-bela. Kalau salah ngapain dibela? Jadi cuman kan kita mesti juga ada asas praduga tak bersalah. Termasuk, mohon maaf, ada satu case keracunan itu karena makanannya dibawa pulang. Jadi misalnya dia sudah benar semua dapurnya, ya kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu yang juga masih sesuai, ya benar gitu, jam 9, jam 10 dan benar dari mulai selesai masak sampai dimakan itu ya benar. Tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Edukasinya bagaimana? Edukasi terkait tata keramanya, mengantrinya, cuci tangannya, ya kemudian nyusun omprengnya, berdoanya, bersyukurnya dan lain-lain. Termasuk juga menjelaskan kandungan gizinya dan mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Kalau kemarin memang mungkin masih belum maksimal, yang berikutnya kita maksimalkan. Itu kira-kira jawaban saya. Saya jawab dulu nih. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun, laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semakak, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons. Ya. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif cepat. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya ini nggak terjadi lagi? Karena biar bagaimana kan kemungkinan terjadi itu ada. Dan beliau juga tadi menanya secara terbuka terhadap para ahli, ada saran-saran. Dari saya sekian, ini Pak.